Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hida Channel. Nah, di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya atau proses saya masuk ke STAIN atau IAIN Pekalongan. Yang pertama yang harus kalian ketahui, saya adalah mahasiswa IAIN Pekalongan angkatan tahun 2016. Dan insya Allah akhir Desember ini saya akan wisuda. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam di STAIN Pekalongan. Jadi dulu di STAIN itu sebelum namanya berganti menjadi IAIN Pekalongan, dulu namanya itu STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan. Yang sekarang berganti nama menjadi IAIN Pekalongan atau Institut Agama Islam Negeri Kota Pekalongan. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Nah, kenapa saya memilih masuk ke IAIN Pekalongan atau STAIN ini? Karena, satu lagi, sebelum saya melanjutkan, saya masuk ke STAIN itu melalui jalur UMPTKIN. Jadi yang namanya masuk ke dunia perkuliahan itu ada 4 jalur. Yang pertama itu adalah jalur SPAN PTKIN. Yang kedua UMPTKIN. Yang ketiga jalur mandiri. Yang keempat adalah jalur prestasi. Nah, biasanya jalur SPAN PTKIN ini adalah jalur di mana ketika kita belum menerima ijazah. Nah, yang kedua, sedangkan yang satunya lagi itu yang kedua adalah UMPTKIN. Nah, untuk UMPTKIN ini biasanya setelah kita menerima ijazah, itu namanya UMPTKIN. Yang ketiga jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini biasanya jalur mandiri atau jalur minat bakat. Kita bisa memilih atau kita bisa masuk ke STAIN melalui jalur ini. Kita bisa memilih jalur atau prodi dan jurusan mana yang kita minat, yang kita tertarik untuk masuk ke STAIN, dan akhirnya menjadi jurusan kita nanti pada saat kita akan menempuh pendidikan di sana. Yang terakhir jalur prestasi. Nah, di STAIN ini sebelum menjadi mahasiswa itu ada yang namanya beberapa tes. Yang pertama, sebelum masuk kita harus menyiapkan beberapa berkas seperti berkas yang namanya ijazah MA, MTS, ijazah MA, SMK, MAK dan lain sebagainya. Pokoknya ijazah sekolah menengah atas. Nah, setelah kita mendapatkan ijazah itu, nanti kita bisa masuk ke STAIN atau perguruan tinggi yang lainnya. Lalu di STAIN itu juga ada yang namanya dalam penentuan besarnya UKT, besarnya biaya per semester itu ditentukan dengan slip gaji. Jadi di STAIN itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu Rp850.000, yang kedua 1 juta sekian, dan satu lagi ada yang 2 juta sekian. Nah, kita bisa memilih dengan dari perguruan itu menentukannya dari slip gaji. Ketika orang tua kita gajinya di bawah atau gajinya itu di bawah 1 juta sekian, biasanya UKT-nya itu sekitar 850.000. Dan sedangkan di atas 1 juta sekian biasanya 2 juta, 1.500.000 ke atas. Kemudian setelah memenuhi persyaratan, kita membayar ke banknya itu adalah Bank BTN. Kalau kalian tahu di daerah Sri Ratu Lawas atau di daerah Kota Pekalongan itu di sebelah kantor pajak itu ada namanya Bank BTN, Bank BTN di daerah Kota Pekalongan. Kita nanti setelah kita menyerahkan persyaratannya melalui sistem online, kita harus membayar UKT sebesar Rp850.000. Nanti kita akan menerima PIN, di mana PIN tersebut untuk mengakses online persyaratan yang lainnya. Nah, setelah masuk
eh, langsung saja, ada yang namanya beberapa tes. Yang pertama tes BTQ. Tes BTQ itu nanti kita akan dites bagaimana bacaan kita, cara membaca kita tentang ilmu tajwid, ayat suci Al-Quran dengan fasih dan benar. Ilmu tajwidnya bagus atau enggak, ilmu tajwidnya benar penempatannya atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, untuk ilmu tajwid ada dua, dengan cara membaca dan diberi soal di kertas dan ada lembar jawaban. Kita disuruh menjawab dari soal tersebut, soal yang sudah dipersiapkan oleh dosen di sana. Nah, setelah kita melakukan tes BTQ, setelah lulus, biasanya di jalur yang lain, SPAN PTKIN maupun yang lainnya itu sama, ada yang namanya tes BTQ. Jadi tes BTQ ini disamaratakan baik SPAN PTKIN, UM PTKIN, jalur mandiri dan minat bakat. Nah, setelah masuk ke STAIN, setelah melalui tes BTQ dan lain sebagainya, kalau misalnya kita lulus, nilai BTQ-nya bagus, 70 ke atas, kita dinyatakan lulus, kita tidak perlu yang namanya remedi. Sedangkan jika nilai kita bagus, sedangkan kita diterima di STAIN tapi nilai BTQ kita tidak mencapai KKM atau standar kelulusan BTQ di sana, kita akan remedi BTQ. Nah, setelah remedi BTQ tersebut, biasanya remedi BTQ itu selama 1 atau 2 semester. Setelah masuk ke STAIN, tes BTQ, dan kemudian masuk semester 1. Nah, semester 1 ini adalah semester paket. Semester 1 ini semester paket, di mana jadwal, jam, dan nama makul itu ditentukan oleh pihak akademik dari STAIN atau IAIN Pekalongan itu sendiri. Nah, waktu dulu saya masuk ada 2, reguler pagi dan reguler sore. Nah, saya dulu masuk di reguler pagi. Kenapa saya masuk di reguler pagi? Karena kalau reguler sore itu masuknya dari jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi saya lebih memilih dari reguler pagi. Reguler dari jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 3 sore. Bahkan dulu ada sempat satu makul yang makulnya itu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi mau gak mau harus ikut dan patuh ke pihak jurusan, harus ikut mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasa di jam tersebut. Di semester 1 ada yang namanya pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab ini di semua jurusan, di semester 1 dan semester 2. Kalau semester 1, semester paket, ada sekitar 10 makul. Kemudian selang semester 1, semester 2 juga, ketika semester 2, di semester 1 kan menggunakan sistem paket. Nah, di semester 2 ini bukan menggunakan sistem paket, tapi kita harus input yang namanya KRS, input jadwal. Input jadwal ini biasanya menggunakan sistem online di Sikadu. Jadi kalau kita masuk di STAIN itu, kita akan mendapatkan PIN di mana kita akan tahu cara untuk mengakses Sikadu. Nah, sebelum kita tahu cara mengaksesnya itu biasanya ada tentang pembimbingan user education. Nah, user education ini biasanya digunakan untuk kegiatan bagaimana cara kita mengakses atau membuka Sikadu tersebut. Sikadu itu biasanya tentang input KRS, penilaian, baik KHS semester, KHS kumulatif, dan lain sebagainya. Jadi nilai kita itu nanti akan masuk di KHS semester. KHS semester itu adalah KHS di mana nilai kita per semester. Kalau KHS kumulatif itu biasanya KHS seluruh semester, dari semester 1 sampai kita lulus nanti ada tingkatannya. Dari semester 1 nilainya A, B, C, D atau yang lain. Biasanya kalau nilai itu A itu bagus, B itu sedang, A, B plus, B
C, C plus dan D. Kalau A itu bagus sekali, kalau B plus bagus, B saja, sedang, C cukup, C plus cukup baik, dan D itu kalau di STAIN itu harus ngulang sekarang. Untuk masuk atau untuk mengajukan judul skripsi saja, kita nilai metode penelitian atau MP itu harus B. Kalau nilainya C plus atau C, kita harus ngulang. Kita harus ngulang di semester depannya. Nah, kalau kita ngulang, otomatis kita akan ngulang di semester depannya. Tapi waktu saya mengajukan judul skripsi ke tahun yang lalu itu, untuk nilai MP itu masih belum diberlakukan minimal nilainya B. Jadi saya masih aman. Nah, kemudian selang semester 1, semester 2, lanjut ke semester 3 dan sebagainya, sampai sekarang di semester 8. Dan kebetulan kemarin di bulan Maret April saya sudah melaksanakan kegiatan PPL, praktik pengalaman lapangan, di mana di kegiatan praktik pengalaman lapangan itu saya melakukan kegiatan mengajar di kelas, layaknya seorang guru mengajar di kelas. Dan itu bener-bener nggak mudah. Kenapa saya bilang nggak mudah? Kita harus beradaptasi di lingkungan yang baru, lingkungan yang sama sekali kita belum tahu seperti apa lingkungan tersebut, tetapi kita harus memasukinya di dalamnya. Kemudian kita harus mengajar murid-murid atau siswa-siswa yang lain, adik-adik kita, adik-adik yang kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kebetulan di waktu itu saya PPL itu di SMP Negeri 2 Kedunguni. Nah, di SMP 2 Kedunguni itu alhamdulillah guru dan siswa-siswinya itu welcome sama kita semua. Jadi kita pun melakukan kegiatan PPL pun enjoy tanpa tekanan sama sekali, dan yang penting kita masuk aja. Kita kayak istilahnya, kita masuk ke lingkungan baru, lingkungan yang belum sama sekali kita ketahui, tapi kita ibaratnya kita masih anak yang baru dilahirkan, disuruh untuk terjun ke suatu komunitas. Rasanya kan seperti kita tidak mengetahui apa-apa, tapi kita harus mempelajarinya di dalamnya. Itu sangat sulit buat saya. Tapi alhamdulillah saya berhasil melakukan kegiatan PPL itu, walaupun ada sedikit kendala-kendala yang saya alami di dalam kegiatan PPL tersebut. Kegiatan PPL itu selama 2 bulan. Waktu itu dari bulan 3 April sampai 3 Maret sampai 31 April, itu sekitar 2 bulan. Nah, di 2 bulan itu benar-benar saya itu digembleng, disuruh ngajar dengan siswa-siswi yang satu kelasnya itu 32 siswa dan 32 siswi. 32 siswi di SMPN negeri yang jumlah kelasnya itu ada 24 kelas. Bayangin coba, ada 24 kelas. Nah, untungnya di kelompok saya itu saya mendapat kelompok 13 dengan 10 mahasiswa, termasuk saya sendiri, 5 putra dan 5 putri. Nah, dari teman-teman saya itu saling bekerja sama untuk kegiatan pembelajaran. Jadi prosesnya itu dibagi. Misalnya siapa saja 2 orang atau 3 orang dari mahasiswi tersebut mengajar di kelas 7, 8 dan 9. Nanti dibagi. Yang mendapatkan jatah kelas 7A sampai B, dari kelas 7A sampai misalnya sampai kelas 7D, siapa yang ngajar kelas 7D sampai 7H siapa, kayak gitu. Nanti dibagi sendiri-sendiri. Begitu juga dengan kelas 8 dan kelas 9. Nah, untungnya saya mendapat jatah kelas 8A sampai 8D. Nah, waktu itu saya di kelas 8 itu kan ada 3, berarti saya dapatnya kelas 8B, G dan H kalau nggak salah. Pokoknya saya dapat 3 kelas. Di kelas 8 itu saya harus mengajar
Ilmu Pendidikan dan Budi Pekerti atau PAI. Di sana saya harus mengajarkan tentang pembelajaran agama, pembelajaran PAI tersebut. Nah, di pembelajaran PAI tersebut biasanya memakai pedoman guru, buku guru dan buku siswa, dan ditambahi dengan LKS siswa. Jadi di sana kita harus belajar terlebih dahulu materinya seperti apa sebelum kita masuk ke kelas atau terjun ke kelas secara langsung mengajar. Kita harus menguasai materi terlebih dahulu. Nah, setelah PPL selesai, ada kegiatan satu lagi di semester 8 atau semester 7 itu namanya KKN, kuliah kerja nyata. Nah, kebetulan saya belum melaksanakan kegiatan KKN tersebut. Padahal sudah dibagi kelompok dan insya Allah saya dapat kelompok berapa ya lupa. Tapi di kelompok tersebut penempatannya di daerah Banjarnegara. Insya Allah nanti setelah Hari Raya Idul Fitri nanti saya akan KKN di sana. Atau mungkin di bulan puasa ini akan KKN di sana. Nah, setelah semester 8 selesai, oh ya satu lagi, kalau saya itu ngajuin judul skripsi itu di semester 7. Jadi saya mempersiapkan proposal itu dari semester 6. Benar-benar saya meneliti di sekolah SLB tersebut. Sekolah tersebut itu ada permasalahan apa sih yang harus diteliti, antara teori dengan praktek sesuai atau enggak. Kalau sesuai, kita otomatis akan menemukan masalah dan kita harus mencari beberapa sumber seperti sumber buku, sumber jurnal, dan skripsi, bahkan tesis. Kita harus menelaah satu persatu sesuai apa enggak sama skripsi dan judul kita. Nah, sebelum dapat skripsi kita harus mengajukan judul ke jurusan. Persyaratannya itu fotokopi KTM, terus KHS kumulatif, kemudian bukti pembayaran UKT. Yang saya sampaikan tadi di semester itu biasanya kita harus melakukan pembayaran UKT setiap semester atau 6 bulan sekali. Nah, kita mengajukan judul ke jurusan, lalu kita mengisi linknya di lewat online. Setelah mengisi, kita tunggu beberapa minggu. Nah, setelah selesai, setelah pengumumannya itu keluar, biasanya di web itu akan tertera lolos atau enggak. Kalau lolos berarti nanti dapat dosping atau dosen pembimbing. Setelah itu, kita wajib mengambil kerangka proposal yang kita ajukan ke jurusan tadi. Jadi selain persyaratan tadi juga ada yang namanya kerangka proposal. Kita harus buat kerangka proposal sesuai dengan judul yang kita teliti. Setelah membuat kerangka proposal diajukan, mendapat dosping. Setelah itu, selang beberapa waktu sambil PPL, saya membuat proposal. Kan kerangka proposal sudah selesai, kemudian membuat proposal, diajukan ke pembimbing, disetujui, dan kemudian 3 kali saya melakukan pembimbingan ke dosen pembimbing. Alhamdulillah langsung di ACC oleh dosen pembimbing, dan itu judulnya tentang pendidikan karakter disabilitas anak kelas 8 di SLB Negeri Kota Pekalongan. Di sana saya meneliti tentang permasalahan apa saja yang ada di sekolah tersebut, di kelas 8 tersebut itu seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Kemudian setelah proposalnya jadi selesai, diajukan lagi untuk ujian proposal skripsi. Setelah ujian proposal skripsi selesai, kemudian nanti kita harus revisi. Di sana benar-benar ketika kita melakukan atau ketika ujian proposal skripsi juga sama, ada beberapa persyaratan KTM, UKT, dan KHS kumulatif lagi. Setelah itu kita ujian skripsi. Setelah ujian skripsi mengerjakan revisi. Setelah mendapatkan hasil ujian atau lembaran hasil ujian proposal skripsi, kita bisa langsung bimbingan langsung ke dosen pembimbing untuk melaksanakan bab berikutnya, bab 2, 3, 4, dan 5. Setelah selesai, ini juga masih dalam proses
pembuatan bab 2 sampai bab 5. Nah, tapi di bab selanjutnya itu saya sudah merancang beberapa konsep. Nanti isinya di bab 2 itu seperti apa, bab 3, bab 4 dan bab 5. Nah, biasanya di bab 2 itu isinya tentang teori. Di bab 3 juga ada, di skripsi itu ada hasil penelitian, ada hasil bukti, hasil dokumentasi, kegiatan wawancara dan kegiatan pengamatan langsung di kelas itu seperti apa. Nah, setelah selesai kegiatan itu dan skripsi selesai, setelah kita sambil mengetik skripsi, biasanya ada beberapa ujian yang lain. Yang pertama itu ujian TOEFL dan TOEFL. TOEFL dan TOEFL ini biasanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, penilaian TOEFL TOEFL, jika nilainya bagus dan kita mendapat nilai yang bagus, maka kita ketika akan melanjutkan pendidikan di S2 nanti, kita otomatis akan lebih mudah untuk masuk di jurusan manapun yang kita mau. Karena yang dipegang itu adalah bahasa Inggrisnya. Jika bahasa Inggrisnya bagus dan bahasa Arabnya, yang paling penting sebenarnya bahasa Inggris, tapi kalau di PAI itu lebih ditekankan di bahasa Arabnya. Tapi dua-duanya juga sangat penting. Pendidik yang bahasa Arab juga ada, bahasa Inggris juga ada. Setelah melakukan tes TOEFL dan TOEFL selesai, mendapatkan hasil nilai di LP2M, nanti setelah melaksanakan kegiatan TOEFL TOEFL, kalau TOEFL TOEFL itu bukan di LP2M, kalau LP2M itu untuk kegiatan KKM. Nah, kalau LP2M itu adalah lembaga kegiatan masyarakat di mana kita akan melakukan penerjunan tentang kegiatan KKN, kuliah kerja nyata. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan KKN di semester 8 ini, saya juga sambil PPL, sambil skripsi. Nah, nanti juga ada KKN. Nah, setelah sudah melaksanakan ujian TOEFL TOEFL selesai, nilai sudah keluar, ketika kita sudah melaksanakan KKN dan sudah ada bukti melaksanakan KKN, kita bisa mendaftar yang namanya ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ini adalah ujian di mana ujian yang sebenarnya. Kenapa saya bilang ujian yang sebenarnya? Karena di ujian komprehensif ini seluruh makul atau mata kuliah yang ada di jurusan PAI atau Fakultas Ilmu Keguruan ini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini, pendidikan agama Islam ini, seluruh makul dari mulai agama, pendidikan, bahkan yang lainnya, usul fikih, sejarah pendidikan Islam, terus bahasa Arab, bahasa Inggris, nanti semuanya akan dites di ujian komprehensif ini. Nah, ketika kita lulus dan sudah dapat buktinya, kita sudah TOEFL, TOEFL, ujian skripsi, tinggal tahap akhir yaitu ujian munaqosyah. Ujian munaqosyah ini adalah ujian di mana skripsi kita, setelah kita melalui ujian proposal skripsinya sudah jadi dari bab 1 sampai bab 5, kemudian ada lagi satu ujian munaqosyah. Ujian munaqosyah ini adalah ujian terakhir di mana kita akan diuji oleh penguji atau dosen. Di situ nanti setelah melakukan ujian munaqosyah selesai, nilainya bagus, kita dinyatakan lulus oleh dosen. Tetap kita apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengetikan, pasti ada yang namanya revisi juga. Revisi tidak hanya ada di ujian proposal, tapi juga ada di ujian munaqosyah. Di ujian munaqosyah itu ujian yang sangat sifatnya ujian yang terakhir, di mana setelah ujian-ujian yang lain seperti ujian proposal, ujian komprehensif dan ujian TOEFL TOEFL. Ujian ini hampir sama seperti ujian proposal, di mana kita akan dikasih penguji 2, di mana ujian itu nanti juga akan tahapan skripsi kita seperti apa. Skripsi kita akan ditelaah seperti apa, konsepnya, penelitiannya menggunakan metode apa, kualitatif atau kuantitatif. Terus kita pakai
metodenya apa, metode wawancara, metode dokumentasi, atau yang lain sebagainya. Nah, cukup sekian ulasan yang saya sampaikan panjang lebar dari menit pertama sampai menit sekarang ini adalah tentang pengalaman saya masuk ke STAIN dan juga cerita bagaimana sih gambaran kuliah S1 ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam ucapan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. You're my channel and see you, goodbye.